Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Rabu 23 September 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar bahwa hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tetapi Engkau datang untuk meyakinkan kami bahwa ketika bersandar dan mengandalkan Engkau, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu kami mohonnya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran kami, membuat kami untuk selalu dan selamanya hanya bersandar padamu, sumber kekuatan dan keselamatan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha. Sekuat apapun seseorang, tetapi dia akan sampai pada suatu momen di mana kekuatannya akan perlahan-lahan mulai menurun. Sehebat apapun seseorang, tetapi batas umur akan membuat orang itu perlahan-lahan mulai tidak terkenal. Pertanyaannya adalah, lalu siapakah yang abadi dalam kehidupan kita? Tentunya jawabannya hanya Tuhan. Karena itu dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus ketika mengutus para muridnya untuk tugas pewartaan. Tentunya Yesus tahu bahwa di sana mereka akan menemukan kesulitan, hambatan, bahkan ancaman. Tapi Yesus mengingatkan mereka bahwa mengandalkan kemampuan pribadi, kemampuan sendiri akan membuat Anda tiba pada suatu momen di mana Anda merasa tak berdaya. Tapi ketika seseorang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dalam keadaan apapun dia akan selalu berdiri tegar menghadapi badai, menghadapi ombak dan gelombang kehidupan. Karena itu Yesus berpesan kepada para murid, jangan membawa ini, itu, dan lain sebagainya, supaya yang tersisa di sana hanyalah Dia.
Karena Dialah yang akan memberikan apa yang kita inginkan, yang kita perlukan dalam tugas pewartaan kita. Pagi hari ini kita disadarkan bahwa tugas mewartakan Injil bukan hanya menjadi tugas para imam, uskup, dan lain sebagainya, tapi adalah tugas kita semua. Siapapun Anda, dalam profesi apapun Anda dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Karena Injil adalah kabar gembira. Karena itu marilah hari ini kita memperbarui komitmen kita bahwa saya sedang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil kepada dunia. Tapi bagaimana Anda bisa mewartakan kalau Anda tidak mengenal siapa yang Anda wartakan? Bagaimana Anda bisa mengetahui siapa yang Anda wartakan kalau Anda tak pernah berdoa dan membaca kitab suci? Bulan September secara khusus diistimewakan oleh Gereja Indonesia untuk menjadi bulan kitab suci nasional. Pertanyaannya adalah, seberapa seringkah kita membaca dan merenungkan kitab suci? Barang siapa tidak membaca kitab suci, tentunya dia tidak mengenal Allah. Karena di dalam kitab suci lah Allah mengungkapkan rahasia hatinya kepada kita. Karena itu, Anda belum dan tak pernah terlambat. Marilah kita memulai bergaul dengan kitab suci, supaya apa yang kita wartakan betul-betul Dia yang harusnya kita wartakan, yakni Tuhan, bukan diri kita. Anda pasti bisa melakukannya, saya percaya, dan Tuhan pasti akan memberkati Anda. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.